Salam saudara-saudara kekasih, kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat-surat rindu Rasul Paulus dalam surat Filipi, dan perenungan kita telah sampai pada Filipi 4 ayat 10-20 dengan tema perenungan kita bersama Tuhan menanggung segala perkara. Saya percaya kita semua telah membaca Filipi 4 ayat 10-20 nats kita ini. Saudara-saudara yang kekasih, orang-orang percaya yang ada di kota Filipi mempunyai hubungan cinta kasih yang sangat baik dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus yang pernah melayani di tengah-tengah mereka, sungguh mereka kasihi. Itu sebab mereka berusaha untuk menolong Rasul Paulus dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Kendati Rasul Paulus tidak lagi sedang berada bersama-sama dengan mereka, tidak lagi sedang melayani mereka. Orang-orang percaya yang ada di kota Filipi selalu berusaha untuk memperhatikan Rasul Paulus dengan apa yang dia perlukan. Dan dalam itu mereka mengutus Epafroditus untuk menolong Rasul Paulus dalam pelayanan. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga mengirimkan bantuan berupa barang atau uang yang diperlukan oleh Rasul Paulus. Hal itu sudah dilakukan oleh orang-orang percaya yang ada di kota Filipi sejak lama. Saudara kekasih, Rasul Paulus sangat bersukacita ketika menerima tanda cinta kasih dari orang-orang percaya yang ada di kota Filipi, yaitu segala bantuan mereka kepadanya. Tetapi sukacita Rasul Paulus itu sendiri bukanlah karena bantuan atau karena pemberian-pemberian orang-orang percaya yang ada di kota Filipi itu. Karena bagi Rasul Paulus sendiri, tidak ada keadaan, bahkan sesulit apapun, yang membuatnya jadi bergantung kepada bantuan materi atau kepada keperluan-keperluannya atau kepada bantuan manusia. Rasul Paulus telah biasa menjalani hidup melayani Tuhan dengan segala keadaan. Keadaan berkekurangan maupun keadaan berkelimpahan sudah merupakan hal yang biasa baginya. Rasul Paulus telah teruji soal hidup dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Artinya, ketika dalam keadaan kekurangan, Rasul Paulus tidak menjadi orang yang dirundung kesedihan. Demikian ketika dalam keadaan kelimpahan, Rasul Paulus tidak merasa sedang di puncak kebahagiaan. Karena baik keadaan kekurangan maupun keadaan kelimpahan, bagi Paulus keduanya adalah hal yang sesungguhnya sama. Keduanya adalah keadaan yang sama, yaitu sama-sama bersama Tuhan, yang selalu memberinya kekuatan untuk menanggung segala keadaan dan perkara itu. Itu sebab meskipun ketika dalam keadaan berkekurangan, Rasul Paulus tidak menjadi orang yang begitu mengharapkan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang pernah dilayaninya untuk bersegera mengerti apa yang dia perlukan. Itu juga sebabnya Rasul Paulus bukan tipe orang yang akhirnya kecewa karena tidak mendapat pertolongan dari orang-orang di sekitarnya atau dari orang-orang yang pernah dilayaninya. Rasul Paulus bukan tipe orang yang ngarep, apalagi sampai harus menjual kesusahannya demi mendapat bantuan dari orang lain. Kekuatan dari Tuhan sudah lebih dari cukup bagi Rasul Paulus dalam menghadapi segala keadaan, apalagi jika hanya dalam menghadapi soal kekurangan materi atau kelebihan materi. Dan ketika menerima bantuan dari orang lain atau ketika tidak mendapat bantuan dari orang lain, Rasul Paulus tetap mengimani itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Itu sebab Tuhanlah yang harus dimuliakan dan tetap harus dimuliakan dalam segala keadaan itu. Itu juga sebab Rasul Paulus menekankan, semua pemberian orang-orang kepadanya adalah persembahan yang disukai dan yang dikenan oleh Allah. Yang memberi bantuan, memberikannya kepada Allah. Yang menerima bantuan, menerimanya dan memberikannya kembali kepada Allah. Yang memberi bantuan, tidak memberi untuk dirinya sendiri, untuk beroleh nama atau yang lain. Demikian yang menerima bantuan, tidak menerimanya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan-kesenangan dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Karena semua hal itulah, saudara-saudara, sukacita terbesar Rasul Paulus ketika menerima bantuan dari orang-orang percaya di kota Filipi adalah bukan karena pemberian itu sendiri,
atau bukan karena dia telah menerima apa yang dia perlukan, tetapi karena dia telah melihat bagaimana orang-orang percaya yang ada di kota Filipi itu telah hidup dalam pertumbuhan iman di dalam Tuhan, iman yang menjadi rahasia pemeliharaan hidup. Saudara, sesungguhnya orang-orang percaya yang ada di kota Filipi tidaklah sedang dalam keadaan yang baik secara ekonomi, tetapi mereka berusaha untuk memberi bantuan kepada Rasul Paulus untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus sangat tahu akan hal itu, tetapi Paulus sangat bersukacita karena itu. Dan dalam keadaan itu, karena Rasul Paulus percaya Tuhan akan memelihara kehidupan mereka, memelihara kehidupan orang-orang yang memberi hidupnya, memberi apa yang ada padanya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang banyak hal dalam soal-soal penghidupan kita dalam mengikut Tuhan. Kita belajar bahwa sesungguhnya tidak ada keadaan yang perlu kita risaukan ketika kita mengikut dan memberi diri untuk Tuhan. Tidak ada keadaan ekonomi yang merupakan keadaan yang buruk ketika kita mengikut dan memberi diri untuk Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan berdaulat untuk menolong kita, baik dengan pertolongan berupa pertolongan ekonomi atau dengan memberikan keperluan-keperluan kita, maupun dengan pertolongan berupa memberi kekuatan bagi kita untuk sanggup menanggung keadaan kesulitan yang kita hadapi. Kita belajar bahwa dalam setiap keadaan, jangan bergantung kepada manusia, tetapi tetap dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa penuh atas hidup kita, atas keadaan, dan atas segala sesuatu. Kita belajar bahwa tidak baik untuk merasa dan berpikir bahwa orang lain tidak peduli kepada kesusahan kita. Ketika dalam kesusahan dan tidak ada yang menolong kita, itu hanya soal bahwa orang lain belum mempunyai kesempatan untuk menolong kita. Bukan karena mereka tidak peduli kepada kita, tetapi juga mengingatkan kita untuk belajar menjadi penolong bagi orang lain tanpa harus menunggu kita berkelimpahan dulu. Kita belajar bahwa perkara yang kita harus belajar menanggungnya bukan saja perkara kekurangan, tetapi juga harus belajar dalam menanggung perkara kelimpahan. Karena bukan tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang gagal dalam menanggung perkara kelimpahan, yaitu ketika sukacita terbesar kita adalah kelimpahan itu, bukan penyertaan Tuhan. Ketika dalam kelimpahan kita telah menjadi orang yang tidak memberi diri, dipakai oleh Tuhan membantu orang-orang yang sedang giat bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan yang giat berjuang di jalan Tuhan. Saudara kekasih, dalam segala keadaan dan dalam segala perkara, Tuhan yang selalu bersama kita itu pasti memberi kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Karena itu, tetaplah bersukacita, karena Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita menanggung segala perkara. Selamat bersama Tuhan menanggung segala perkara. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.